Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, janganlah dekati Muhammad. Dia itu orang gila," katanya. "Dia itu adalah pembohong. Dia itu adalah tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan terpengaruh," kata si buta tersebut. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapinya makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, walaupun pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawa makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi itu. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi berkunjung ke pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis yang buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar memulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangannya ini memegang dan tidak susah mulutnya ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu," kata si pengemis buta itu, "ia berikan kepadaku dengan mulutnya sendiri." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air mata. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian?" kata si pengemis itu. "Selama ini aku menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar.
Wahai saudaraku, dari kisah si pengemis buta ini terhadap perilakunya kepada Rasulullah, kita bisa mengambil motivasi bahwasannya jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, maka balaslah perbuatannya dengan demikian. Ketika orang lain sudah memberikan hal yang terbaik untuk kita, maka perlakukanlah dia seperti dia memperlakukan kita. Maka oleh karena itu saudaraku, dari si pengemis buta ini, dikarenakan dia seperti itu karena dia buta. Terkadang kita tidak buta sama sekali. Kenapa kita mudah melupakan kebaikan orang lain? Jangan sempat orang yang berbuat baik kepada kita telah tiada nantinya, kita tidak bisa membalasnya seperti apa. Maka oleh karena itu, ketika ada orang baik kepada kita, maka perlakukanlah dia seperti dia memperlakukan kita. Semoga kisah ini bisa bermanfaat.